komprehensif gitu ya. Karena pada saat kita melakukan pengembangan produk, seperti yang saya sempat sampaikan di awal, dengan semangat pengembangkan concurrent engineering kita akan mempertimbangkan banyak hal begitu ya. Dan kalau di sisi kita juga mempertimbangkan beberapa batasan. Dan yang paling penting di sini adalah harus dipahami bahwa tahapan desain for X ini akan kita lakukan di tahapan awal dari desain. Ya, jadi bukan di tahapan akhir. Jadi kalau tahapan early stage itu maksudnya adalah mulai di tahapan konsep ya, sebelum bahkan kita masuk ke dalam detail ataupun pembuatan prototipe dan sebagainya. Jadi kita mulai sejak awal. Nah, kata-kata ataupun terminologi DFX itu menggambarkan pendekatan ya yang terintegrasi. Nah, apa yang diintegrasikan? Yang diintegrasikan adalah kita mendesain produk sekaligus mendesain prosesnya. Ya, jadi mungkin kalau di mata kuliah P3 kan semuanya sudah dapat ya, pelajari pengembangan produk begitu ya, fokusnya pengembangan produk. Namun kalau di concurrent engineering kita membahas mengenai juga bagaimana mengembangkan produk atau merancang produk sekaligus merancang prosesnya. Dan sebenarnya bukan hanya proses begitu ya. Jadi kita juga mempertimbangkan semua siklus hidup daripada produk tersebut ya. Jadi tentunya kalau siklus hidupnya kan pasti mulai dari tahapan desain, kemudian hingga dia dimanufaktur. Dari manufaktur itu ada fabrikasi, ada pengiriman, ada testing, hingga kepada tahapan di mana produk tersebut itu sudah selesai dipergunakan ya. Jadi kata kuncinya dari tahapan desain hingga kemudian disposal. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan kenapa ada banyak goals dari desain. Tentunya kalau kita ingin desain dengan mempertimbangkan kemudahan fabrikasi gitu ya, dengan kemudahan assembly, dengan kemudahan untuk distribusi, maka goals-nya kan beraneka ragam dan juga itu berdampak pada constraint begitu ya. Nah, jadi secara singkat artinya design for X itu artinya adalah kita melakukan merancang dari produk dan juga semua proses dan sistem yang terkait ya, concurrently, secara paralel ya, secara berbarengan atau secara simultan ya. Nah, itu definisi dari DFX. Nah, DFX sendiri seperti yang tadi saya sampaikan itu terdiri dari design for X ya, dimana X-nya itu kita bisa ganti dengan beberapa terminologi yang terkait dengan tahapan di siklus hidup produk. Jadi bisa X-nya itu design for assembly, design for manufaktur, design for quality. Jadi sebenarnya X sendiri ya, X besar ya, jadi dari X kan ada X besar, itu terdiri dari dua bagian, yaitu X kecil dan kemampuan untuk bisa mempertimbangkan hal tersebut. Jadi misalnya design for manufacture ability, berarti kemampuan kita mendesain dengan mempertimbangkan kemudahan ya di manufaktur, atau design for assembly ability gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi untuk DFX sendiri kita bisa saja mempertimbangkan lebih daripada satu siklus hidup produk. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, hari ini kita spesifik membahas mengenai design for assembly. Tapi kita juga tahu ada design for manufaktur. Dan kita juga tahu bahwa design for manufacturing, manufaktur dan assembly itu bisa digabung menjadi satu. Jadi X-nya tersebut bisa terkait dengan satu tahapan proses, misalnya manufaktur ataupun assembly begitu ya, tapi bisa gabungan. Jadi integrasinya itu melibatkan lebih daripada satu tahapan pada siklus hidup produk. Jadi yang pernah mendengar ataupun melihat ya, ada desain for manufacturing assembly sama ada juga menggunakan desain for production ya. Jadi kita bisa mengintegrasikan beberapa tahap pada siklus hidup produk.
Nah, secara detailnya untuk desain 4X ini kita akan melihat satu persatu begitu ya. Jadi desain 4X itu sebenarnya diawali dari DFA dulu ya kalau secara sejarah. Intinya DFA, Design for Assembly, Assembly itu artinya adalah bagaimana caranya agar kita merancang sebuah produk agar nanti di assembly-nya gampang. Kalau dirakitnya gampang, ya kalau gampang artinya adalah waktu perakitannya menjadi pendek, sehingga otomatis biaya perakitannya itu bisa diminimalkan. Ya, jadi kata mudah ya, seberapa memudahkan desain yang memudahkan proses perakitan itu nanti ujung-ujungnya memang tetap biaya ya, tapi artinya bahwa kalau kita merakit dengan mudah, artinya waktu perakitannya cepat, artinya biaya perakitannya menjadi minimal. Ya, ini tentunya dengan mengasumsikan kondisi di mana proses perakitannya dilakukan secara manual gitu ya. Itu yang pertama ya, DFA. Kemudian kalau DFM, ya M-nya adalah manufaktur, artinya seberapa mudah produk yang kita rancang itu bisa dimanufaktur atau difabrikasi, begitu ya. Ujungnya apa? Ujungnya sama, agar manufacturing cost-nya itu bisa minimal. Jadi artinya kita nanti akan mempertimbangkan proses manufaktur apa yang paling tepat untuk membuat produk tersebut, gitu ya, dengan berdasarkan dari desain yang kita miliki. Nah, nanti kita akan lihat dari contoh-contohnya. Kemudian yang saya sampaikan DFMA, artinya Design for Manufacture and Assembly. Nah, ini di sini artinya kita bisa melihat ya, di DFMA itu artinya kita akan mendesain produk yang gampang dibuat dan juga gampang dirakit. Nah, artinya kan sebenarnya punya dua goals ya, dua goals yang berbeda ya. Sehingga ini yang menyebabkan ada suatu kondisi walaupun tidak selalu gitu ya, tapi cukup sering di mana ada produk-produk yang didesain mudah untuk dimanufaktur, tapi belum tentu mudah untuk dirakit atau kebalikannya. Mudah dirakit tapi susah dimanufakturnya. Nah, DFMA kita mencari titik tengah agar dia cukup mudah dimanufaktur dan cukup mudah untuk dirakit ya. Jadi ini menjadi trade off gitu ya. Karena kita punya dua goal, jadi harus kompromi agar kedua-duanya bisa dicapai dalam konteks DFMA. Nah, setelah DFA, DFM, DFMA, kemudian muncullah DFX yang lainnya gitu ya. Jadi di sini ada Design for Service Ability ya. Nah, Service Ability itu terkait dengan kemampuan agar pada saat produk tersebut nanti digunakan itu akan mudah untuk mendiagnosa gitu ya potensi kerusakan daripada komponen, juga mudah untuk di-remove bagian yang rusak atau di-replace atau di-replenish ataupun diperbaiki ya, komponen maupun sub-assembly-nya. Jadi artinya adalah kemudahan untuk di-service gitu atau diperbaiki ya. Termasuk kalau diperbaiki juga di dalamnya kita bisa hilangkan, kita bisa replace, replenish atau hanya kemudian diperbaiki ya. Nah, yang mirip dengan design for service ability yaitu design for maintainability, di mana kita memastikan bahwa desain yang kita buat itu ya akan memiliki unjuk kerja yang baik dalam kaitannya dengan waktu hidup daripada produk yang memang sudah kita set up gitu ya. Jadi di sini kita mempertimbangkan desain dari produknya agar produk tersebut itu masih bisa di-maintain atau bisa dipelihara, sehingga misalnya kita setting waktu hidup dari produknya gitu ya, umur pakai dari produknya itu misalnya let's say 10 tahun ya. Artinya adalah dalam jangka waktu 10 tahun maka produk tersebut akan mudah untuk di-maintain, mudah untuk dipelihara ya. Jadi kurang lebih hampir mirip ataupun beririsan dengan design for service ability. Karena kalau kita bicara maintenance itu kan juga ada mekanisme replace gitu ya. Ada mekanisme repair, remove dan sebagainya. Nah, satu terminologi yang juga beririsan dengan design for service ability, design for maintainability dan design for
Maintainability yaitu yang ketiga yaitu design for reliability. Jadi kalau di sini lebih pada keandalan daripada produknya, ya. Jadi yang kita fokus itu adalah desain di mana kita memastikan bahwa keandalannya itu bisa sebaik mungkin seperti yang kita targetkan, ya. Nah, jadi kalau dari ketiga DFX ini, Design for Service Ability, Maintainability, sama Design for Reliability, ini berhubungan satu yang sama yang lain gitu ya, dimana ketiga-tiganya ini sharing goals yang hampir sama gitu. Yang pertama adalah meminimalkan pemeliharaan, ya. Kemudian kalaupun harus dilakukan pemeliharaan, servisnya itu mudah gitu ya, melakukan servisnya, di remove-nya mudah, replace-nya mudah, repair-nya mudah, repair-nya mudah. Dan sehingga kalau ini terjadi, maka keandalan dari produknya itu nantinya akan baik. Ya, jadi secara umum biasanya kalau di industri mereka akan memilih salah satu karena sebenarnya terkait gitu ya. Tapi memang tiga-tiganya itu sebagai subkategori dari DFX itu ada design for serviceability, maintainability, dan design for reliability. Selanjutnya yang di sisi yang tahapan akhir dari siklus hidup produk gitu ya, yaitu design for environment. Jadi di sini kita mempertimbangkan agar desain produk yang kita buat itu akan mempertimbangkan bagaimana setelah produknya selesai dibuat, transportasinya bagaimana, pada saat penggunaannya bagaimana, termasuk maintenance dan repair-nya gitu ya, di mana tujuan akhirnya atau goals-nya ya adalah meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Ya, jadi kalau untuk design for environment spesifiknya adalah meminimalkan dampak terhadap lingkungan, baik pada saat dia diproduksi gitu ya, pada saat ditransfer atau didistribusikan, pada saat dipergunakan ya, hingga kemudian pada saat produk tersebut selesai digunakan. Nah, sehingga kalau kita lihat untuk sub klasifikasi dari DFX itu dimulai dari DFA, DFM, kemudian DFMA, kemudian muncullah DFX yang lainnya ya, yang mungkin saya belum sampaikan tadi, misalnya Design for Six Sigma ya. Jadi artinya kita mendesain dengan mempertimbangkan agar variasi dari produknya itu sekecil mungkin, balik lagi ujung-ujungnya adalah mengurangi terjadinya cacat begitu ya, sehingga goals akhirnya tentunya akan terkait dengan biaya. Atau mungkin design for disassembly. Nah, jadi pada saat saya tadi membahas mengenai design for environmental gitu ya, itu akan memunculkan isu-isu di mana bagaimana produk yang sudah habis umur pakainya gitu ya, maka kita harus mempertimbangkan apakah produk tersebut akan kita buang ya, atau akan kita reuse ya, atau recycle, atau lebih baik dibuang gitu ya. Nah, kalau kita akan meremanufaktur dari produk tersebut, artinya remanufaktur adalah ada satu atau beberapa komponen dari produk tersebut yang sudah habis masa hidupnya, itu yang akan kita ambil, kita retrieve, kemudian kita pakai untuk membuat produk yang baru. Ya, jadi misalnya salah satu contoh yang sering digunakan adalah untuk barang elektronik, misalnya mesin cuci gitu ya, mesin cuci ataupun AC dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada komponen yang masih bisa kita ambil dan gunakan untuk produk yang baru gitu ya. Karena ada kebutuhan untuk kemudian kita mengambil komponen dari produk yang sudah habis masa pakainya ya, berarti kita harus mendesain agar produk tersebut bukan saja dirakitnya gampang, tapi dibongkarnya juga gampang. Ya, makanya muncullah design for disassembly ini. Ya, kalau assembly jelas nanti merakitnya gampang, tapi di sini kita juga harus mempertimbangkan kemudahan untuk membongkarnya,
karena di isu remanufaktur selain biaya dari proses remanufaktur itu menjadi mahal, selain karena kita harus melakukan reverse logistik ya, kita kan harus menarik barang-barang yang sudah selesai dipakai oleh customer balik lagi ke perusahaan yang akan melakukan remanufaktur. Biasanya kan perusahaan yang membuat begitu ya. Selain ongkos ongkos reverse logistiknya ini mahal, ongkos yang juga mahal adalah membongkarnya dan mengambil komponen tersebut. Maka muncullah design for disassembly. Dan sebenarnya bukan hanya ini, nanti kita bisa lihat sebenarnya klasifikasi dari design for X ini banyak ya. Nah, apa saja dari design for X ini ada beberapa penelitian begitu ya. Kita bisa dilihat dari design for X ini bisa ada design for safety and liability, design for marketability, design for procurability, design for cost dan lain sebagainya, termasuk design for quality gitu ya. Ini menurut Donats Hani tahun 92 ini literatur yang cukup lama gitu ya, yang agak sedikit baru. Chiu dan Okudan ini tahun 2010. Dia bahkan membagi design for X ini menjadi 4 area yang berbeda gitu ya. Jadi dia membagi dulu menjadi 2 area besar, yaitu ada yang mempertimbangkan design for efficiency atau green design ya. Untuk design for efficiency itu dibagi menjadi 2. Ada yang terkait dengan product scope, ada yang terkait dengan system scope. Kalau untuk produk scope, jadi scope-nya adalah produk, itu yang tadi kita sudah bahas ya, design for manufaktur, design for assembly, disassembly gitu ya, ada reliability, maintainability, termasuk design for quality, design for variety, dan design for obsolescence ya. Ini dari sisi banyak banget. Kemudian Sama orang cuma bagian assembly sama yang manufaktur kita doang. lihat adalah fokusnya adalah sistem ya. Di sini sistem itu berarti bukan di produknya, tapi kemudian keterkaitan antara mitra-mitra yang membangun rantai pasok dari produk tersebut, maka muncullah design for supply chain, design for logistik, design for network, design for distribution, design for warehouse juga dan sebagainya. Jadi di sini terkait dengan bagaimana mendistribusikan produk gitu ya ke mitra-mitra dari rantai pasok ini. Itu dari sisi design for efisiensi. Sedangkan di sisi yang satunya lagi adalah desain green design ya. Green design ini menjadi 2, ada ekosistem sama produk. Ya, di scope-nya adalah tadi ekosistem, jadi sistem yang harus produk. Kalau ekosistem itu yang tadi kita sudah bahas, yaitu design for environment. Kemudian sekarang ada isu sustainability ya, design for sustainability. Ada design for life cycle, itu yang dari ekosistem scope ya, isunya isu lingkungan. Tapi kalau yang spesifik terhadap produk itu misalnya design for recycle ya, itu yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, jadi ini yang isu jadi artinya X-nya itu ya, X pada design for X ini berarti tergantung pada goals apa yang ingin kita fokuskan begitu ya. Dan Tapi kan kita konsep juga sustainability mempertimbangkan itu apa yang kita lebih ke arah sekarang efisiensi, ini berarti efisiensi pasti kita terkait dengan peduli biaya lingkungan supaya yang ya, ke depan dan juga tetap waktu. punya Nah, resource. satunya lagi di sisi dampak terhadap lingkungan ya, sehingga kemudian memunculkan DFX yang berbeda untuk 2 kategori besar. Sustainability kan sekarang juga, cuman dampaknya. Iya, dampaknya yang besok. Nah, Terus bedanya beberapa apa aja? keuntungan ya Tanya, yang tanya. kemudian berhasil Sikat jauh. dirangkum oleh peneliti gitu ya. Jadi ada seorang peneliti yang kemudian merangkum bagaimana design for X ini bisa memberikan benefit untuk perusahaan ya. Misalnya kalau kita menggunakan design for cost gitu ya, ini depannya pasti DF ya, design for, terus namanya cost, berarti pasti terkait dengan profit gitu ya. Kalau design for quality, tujuannya atau benefitnya produknya menjadi konsisten, defect ratio menjadi rendah, produk menjadi andal dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat untuk masing-masing DFX ini, mereka punya keuntungan yang bisa jadi sama dengan DFX yang lainnya, bisa jadi spesifik begitu ya. Kalau contohnya design for delivery, benefitnya delivery-nya bisa cepat, bisa on time, dan time to marketing jadi cepat gitu ya.
Nah, di sini kita bisa lihat juga ada design for supply chain gitu ya. Ternyata ini yang menjadi tujuannya adalah optimal lead time sama optimal product diversity. Kemudian design for environment, jadi bisa kelihatan ya terkait dengan environmental impact dan lain sebagainya. Oke, jadi itu terkait dengan DFX ya sebagai pendahuluan begitu. Dan kita akan masuk kepada salah satu kategori daripada DFX ya, yang awal yaitu DFA. Saya akan oke. Jadi kita akan bahas mengenai design for assembly ya. Tentunya untuk teman-teman semua sudah tahu ya apa yang disebut dengan assembly proses begitu ya. Jadi saya tidak akan jelaskan lagi, tapi secara umum kalau kita bicara mengenai assembly, dalam hal ini adalah manual assembly, kita bisa lihat ilustrasinya bagaimana proses manual assembly yang umumnya terjadi di pabrik gitu ya. Kita lihat dari video berikut ini. Saya lupa share sound-nya. Ini gambaran dari ruang produksi rakitan ya. Ini membuat saya ini banget. Oke, jadi ya hanya untuk memberikan ilustrasi terkait dengan proses perakitan ya. Oke. Nah, jadi untuk desain tujuannya adalah yang tadi saya sudah sempat sampaikan ya di awal, kita akan mensimplifikasi atau menyederhanakan produk ya agar biaya perakitannya itu bisa minimal ya. Jadi sering sekali kalau kita bicara mengenai DFA itu juga seringkali mereka menggunakan terminologi simplifikasi daripada produk gitu ya, karena kalau produknya simple ataupun sederhana maka perakitannya juga gampang sehingga biayanya itu rendah ya. Tapi ternyata dengan melakukan DFA ya, dengan melakukan design for assembly, sebenarnya ini nanti akan terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dan keandalan dari produk ya. Termasuk juga akan terkait dengan bagaimana kita memanage schedule produksi dan juga inventory daripada komponen. Dan ini justru yang menarik ya. Jadi kalau saya tadi sampaikan bahwa tujuan utamanya kan mengurangi biaya perakitan, tapi sebenarnya dampaknya karena kita melakukan design for assembly itu akhirnya akan menimbulkan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan proses perakitan yang sederhana ini itu menjadi berkurang ya. Jadi misalnya sebagai contoh saya akan ada di belakang itu ya, nanti saya tampilkan atau saya jelaskan begitu kita masuk ke dalam slide-nya begitu ya. Jadi artinya nanti saya akan sampaikan bagaimana ternyata dengan melakukan design for assembly bukan saja biaya assembly atau perakitannya saja yang minimum, tapi itu akan berdampak pada biaya-biaya yang lain termasuk biaya untuk produksinya, kemudian penyimpanan dan lain sebagainya ya. Nanti secara detail akan saya sampaikan di belakang.
Kemudian design for assembly itu kemudian nanti yang akan kita lakukan adalah kita melakukan analisa pada produk secara keseluruhan, termasuk juga komponen. Ya, jadi saya ulangi, walaupun kita bicara mengenai design for assembly, tapi kita harus memahami bagaimana keseluruhan produk tersebut nanti dirakit dan berfungsi, dan juga kita akan melihat secara detail komponen daripada produknya. Dan kembali lagi saya tekankan, ini kita lakukan di tahapan awal dari desain proses, tahapan konsep, ya. Nah, secara definisi DFA itu bisa kita definisikan sebagai proses untuk memperbaiki desain sebuah produk dengan tujuan agar perakitannya gampang sehingga biayanya rendah, ya. Namun tetap kita menggunakan fungsi daripada produk. Jadi mungkin perlu saya ingatkan, kalau kita bicara mengenai DFX apapun, ya, kita tidak akan melakukan trade-off, misalnya, karena kita bertujuan untuk meminimalkan biaya perakitan, maka kemudian dari produknya mungkin ada yang tidak kita bisa capai. Jadi fungsinya harus tetap bisa tercapai sesuai dengan target. Ya, jadi makanya yang di otak-atik adalah memang desainnya. Oke, kita sama-sama lihat dari video ini gitu ya terkait dengan DFA. DFMA is a methodology for optimizing a new concept or an existing design with Sebentar. Oh ya, shortnya sudah masuk ya. Saya ulang lagi. Concept or an existing design with respect to manufacture and assembly by reducing the number of components or processes needed. By eliminating excess components, we also eliminate the drawings of these components, the need to keep them up to date, the risk of wrong production of the components, the need to store them, as well as the risk of incorrect assembly of the product itself. The cheapest component is one that does not exist. The DFMA process consists of 4 steps: conceptualization, analysis, redesign, and conclusion. To understand each of these steps, we are going to apply the DFMA process to a simple everyday product, a tea set, which includes a teacup with an ear, a saucer, and a spoon. The teacup, its ear and saucer are made from ceramic, while the spoon is made from stainless steel. During the conceptualization phase, we review the user requirements of the product. So what are the user requirements of a domestic tea set? Well, from a functional standpoint, it needs to be able to hold a hot liquid. It should be possible to pick it up easily with one hand without getting burnt, and to place it on a flat surface like a table whenever needed. It should include a mechanism for stirring the liquid, and it should protect other surfaces from spillage. And finally, from a commercial standpoint, it should be affordable and attractive to the target market. During analysis, we assemble the product piece by piece on paper to build an assembly diagram. An assembly diagram consists of 5 different types of objects: components, processes, combined components, the main assembly, and sub-assemblies. The goal of analysis is to uncover at this early stage any excess components or processes which may exist. A component is made up of a single piece and is supplied as is for assembly. In our tea set, components include the spoon, the ear, the cup, and the saucer. Individual components in the assembly diagram are evaluated by means of 3 elimination questions. The answers to these questions help determine whether the component can be eliminated without the loss of functionality through integration with other components. Components that could lose their right to exist in their current form are referred to as suspect components. A process is an action done on a combination of components during assembly. The application of glue to attach the ear to the cup is a process. If the component requires a protective layer like a coating, then the application of the coating is also a process.
If the coating is on a component you buy, like a galvanized bolt, it's not seen as being separate, and the two are considered to be one component. Processes are also evaluated using the elimination questions, and those that could be eliminated are marked as suspect processes. A combined component consists of several components, but is delivered as a combination and cannot be easily dismantled. A ball bearing or photocell is a combined component. A main assembly is the product for which the assembly diagram is made. It consists of components, combined components, and sub-assemblies. In our case, this would include the saucer, the cup with its ear, and the spoon. A sub-assembly is a combination of two or more components, treatments, or processes which must first be assembled before they can be incorporated into the main assembly or another sub-assembly. In our example, the cup and its ear together form a sub-assembly. Let's now look at the 3 elimination questions to find suspect components and suspect processes. Oke, jadi itu gambaran mengenai DFMA sebenarnya juga berkaitan dengan DFA ya. Oke, kita lanjutkan sebentar karena Ini jam 8 keluar nih Mbak, yakin ya? share ulang. Mbak juga mau lihat file. Nanti kita akan balik lagi ke apa? Jadi itu Mbak, caranya untuk PHP gitu ya. Jadi saya akan sedikit mundur untuk memberikan ilustrasi mengapa kemudian proses DFA ataupun DFS itu harus kita lakukan seawal mungkin ya, jadi tahapan early phase atau tahapan awal. Nah, kalau kita bisa lihat di layar ya, ini adalah gambaran dari dua buah kurva yang menggambarkan berapa biaya yang diperlukan untuk proses pengembangan produk, dan kemudian ini kurvanya yang ini ya. Kemudian ada kurva yang satunya lagi itu menggambarkan potensi penghematan biaya ya. Dan ini digambarkan dalam kurva Y. Jadi yang kurva Y ini menggambarkan biaya, baik itu biaya potensi biaya penghematan atau biaya pengembangan produk, sedangkan yang sumbernya ini menggambarkan tahapan-tahapan pengembangan produk mulai dari tahapan awal ya, early phase, konsep, desain, development, production hingga kepada shipping begitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa secara umum kalau kita bicara mengenai pengembangan produk ya, di tahapan awal tentu biaya yang dikeluarkan itu relatif minimal karena baru di sana kita kan biasanya baru buat sketsa gitu ya, membuat gambar, belum ada pembelian material dan sebagainya. Tapi semakin tahapan siklus hidup produk berikutnya, jadi tahapan desain, development saja gitu ya. Di tahapan development itu berarti kita sudah melakukan pembuatan prototipe, berarti kan muncul biaya ya, sehingga biayanya akan jadi semakin naik. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam produksi, kita harus beli alat, beli material, menyiapkan sumber daya manusia dan sebagainya. Itu akan semakin lama akan semakin tinggi, termasuk hingga pada saat distribusi ya. Jadi di proses pengembangan produk secara umum biaya yang dikeluarkan itu akan semakin lama semakin meningkat secara signifikan ya, sesuai dengan tentunya kebutuhan di tiap tahapan dari pengembangan produk. Nah, di sisi yang lain, apabila kita ingin melakukan perubahan pada desain produk tersebut ya, itu tentunya sangat besar savings ataupun penghematan bila kita lakukan di tahapan awal. Kenapa? Karena di tahapan awal kan kita baru bicara mengenai membuat sketsa, belum ada biaya apapun yang keluar di sana gitu ya. Jadi kalau kita bisa melakukan apabila di tahapan awal desain kita bisa mempertimbangkan banyak constraint begitu ya, dan juga mengkonsider potensi-potensi masalah di kemudian harinya, maka otomatis penghematan biaya yang kita dapatkan itu sangat besar. Jadi makanya posisinya di sini gitu ya. Tapi bila proses pengembangan
pengembangan produk dengan menggunakan DFX ini baru Ada kita yang lakukan keputusan, di respon, sama tahapan-tahapan state. selanjutnya gitu ya. Misalnya di tahapan di tahapan misalnya di tahapan development gitu ya. Nah, kita lihat Parkiran. Iya. Kalau biaya aku yang banyak kita punya hemat itu server. akan semakin rendah. Kenapa? Karena kita pada saat pengembangan produk sudah di tahapan development itu pasti kita sudah mengeluarkan banyak biaya ya untuk melakukan Ini konsep pengujian dan model. sebagainya. Sehingga pengematannya menjadi semakin Oh, kecil bukan. apalagi kalau Logic sudah flow diagram. melakukan produksi massal hingga kemudian dikirim ke pasar ya. Nah, sebagai ilustrasi dari grafik itu kita bisa lihat kejadian yang dialami oleh salah satu produsen mesin fotokopi ya. Pasti tahu ya kalau mesin fotokopi itu kan memang yang paling kita tahu tuh yang mereknya Xerox gitu ya. Ricoh ini juga salah satu mesin fotokopi brand Jepang yang juga cukup terkenal begitu ya. Di suatu waktu mereka baru menyadari bahwa produk mesin fotokopinya itu ternyata ada defect gitu ya, ada cacat sehingga mereka harus melakukan penarikan terhadap produk tersebut ya. Dan ini pasti kita bisa dengar ya kejadian-kejadian di mana beberapa perusahaan yang cukup besar bahkan mereka terpaksa harus meretrieve ya callback dari produk-produknya yang sudah terlanjur sampai di tangan konsumen karena ternyata begitu produknya dipergunakan itu ada kegagalan ataupun cacat ya. Nah, menurut presiden dari Ricoh yang pada saat itu dijabat oleh Pak Hiroshi Hamada itu menyampaikan bahwa ya bila problem yang atau masalah ya yang terjadi pada mesin fotokopinya bisa ditemukan dan diperbaiki seawal mungkin ya, bahkan sebelum mulai produksi, maka biaya yang harus mereka keluarkan untuk memperbaiki produknya atau problemnya itu akan menjadi lebih murah ya. Jadi sebagai gambaran misalnya kalau pada saat kita menemukan ya di tahapan desain, oh ternyata ada hal yang nggak tepat gitu ya, yang berpotensi menyebabkan produknya itu menjadi defect atau cacat atau bermasalah. Maka kalau di tahapan desain kan kita baru membuat desain, baru gambar begitu ya, maka kerugiannya itu paling cuma $35. Ini ya setara dengan $35 gitu ya. Tapi kalau problem tersebut kita deteksi sebelum melakukan proses produksi, bahkan sebelum kita beli komponen, berarti ini mungkin kita baru tahu bahwa ada potensi masalah setelah kita membuat prototipe begitu ya. Maka mungkin biayanya juga kecil walaupun lebih besar daripada kalau kita mendeteksi problemnya itu di tahapan desain ya. Dari $35 begitu kita menemukan masalahnya di tahapan prototipe berarti sudah menjadi 177. Nah, kalau kita menemukan problemnya sebelum mulai produksi artinya kita sudah beli material dan sebagainya, maka kerugiannya itu akan semakin besar lagi. Ya, dan untuk kejadian nyata yang dialami oleh Ricoh di mana produknya sudah sampai di tangan konsumen dan dia melakukan callback lagi terhadap produknya, itu kerugiannya hingga $590.000. Ya, ini baru kita bicara mengenai kerugian karena mereka harus kalau callback kan berarti harus juga ganti rugi kepada konsumen ya. Tapi tentunya kerugian yang tidak ternilai dengan uang adalah keyakinan atau kepercayaan dari customer. Ya, begitu customer itu pernah mengalami ya kan anggaplah ini kekecewaan ya karena ternyata produk yang dibeli itu ternyata ada problem. Apalagi kalau misalnya itu terkait dengan misalnya ini kan yang juga sering ada callback itu misalnya kendaraan gitu ya. Ternyata kendaraan yang sudah diproduksi oleh suatu brand ternyata ada masalah dan itu baru tahu setelah sampai di pasar dan digunakan oleh konsumen. Itu akan berdampak pada keyakinan atau kepercayaan konsumen terhadap brand tersebut. Yaitu mungkin tidak bisa dihitung dengan uang ya. Mereka pasti akan trauma untuk membeli produk yang dengan brand yang sama dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, jadi artinya adalah kalau kita bisa melakukan pengembangan produk terutama dengan DFA ya, ini sebenarnya fokusnya bukan hanya DFA tapi DFX secara umum ya.
maka kalau kita bisa lakukan seawal mungkin, artinya kita bisa mendeteksi adanya problem. Apapun problemnya. Kalau DFA berarti problemnya nanti pada saat perakitan, ya. Kalau DFE berarti problemnya pada saat manufaktur, gitu ya. Nah, kalau itu kita lakukan di tahapan awal, maka kita bisa melakukan perubahan dengan gampang. Sehingga biaya yang akan dikeluarkan apabila itu terjadi itu juga semakin murah dibanding kalau misalnya kita sudah melakukan, kalau perakitan kan berarti sudah beli material, ya, sudah produksi gitu ya. Tapi ternyata begitu dirakit susah, maka pasti ongkosnya itu akan sangat besar. Jadi itu yang dimaksud dengan ilustrasi bahwa kalau kita melakukan DFA di tahapan awal, maka istilahnya biaya penaltinya itu sangat rendah dibandingkan kalau kita lakukan di tahapan selanjutnya. Jadi intinya adalah DFX ini memang wajib dilakukan di tahapan atau fase early daripada proses desain. Oke, sebagai gambaran dari bagaimana desain dari sebuah produk yang mempertimbangkan kemudahan untuk dirakit itu ternyata berpengaruh kepada banyak hal, ya. Saya ingin memperlihatkan dua kondisi ini, ya. Yang pertama adalah bumper, tahu ya, bumper dari kendaraan gitu ya. Ini dari dua kendaraan dengan brand yang berbeda, ada Ford sama General Motors. Untuk yang Ford itu ini tipe mobilnya namanya Taurus gitu ya. Setelah mereka melakukan redesign dengan DFA, bumpernya ini komponennya cuma 10. Jadi yang ini nih komponennya cuma 10. Ya. Sedangkan mobil ataupun kendaraan merek General Motors ya, ini namanya Grand Prix ya. Ini bumpernya ini jumlah komponennya 100. Ya, dan ini begitu dibandingkan ya, produktivitasnya hanya dari seberapa mudah sih kita melakukan perakitan 10 dengan 100 udah jelas ya. Gak usah ditanya, pasti lebih mudah ngerakit 10 gitu kan ya. Dan itu dampaknya seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya pada biaya perakitannya saja, tapi ternyata pada produktivitas. Ya, kenapa bisa sampai terkait dengan produktivitas? Jadi kalau misalnya kita punya produk dengan jumlah komponennya 10, artinya anggaplah 10 komponen ini kita beli dari 10 supplier yang berbeda gitu ya. Berarti kan kita harus manage ya hubungan dengan 10 supplier yang berbeda ya. Selain itu kita akan menerima barang dari 10 supplier ini, kita akan lakukan sampling ya, pengujian kualitas ya, kemudian harus disimpan di gudang, harus di-manage dan sebagainya. Dan pasti dibayangkan kalau kita memanage 10 jenis komponen yang berbeda itu jauh lebih mudah daripada 100 komponen. Ya kan ya. Jadi bayangkan kalau kita punya 10 komponen dibanding 100. Jadi anggaplah kalau 100 komponen ini misalnya dari 100 supplier yang berbeda gitu ya. Kemudian mereka akan mengirim barangnya ke kita, dan kemudian 100 komponen ini dari supplier yang berbeda kita harus cek ya. Lakukan sampling misalnya, kita uji kualitasnya. Kalau oke, maka kemudian kita akan masukkan ke dalam gudang. Nah, di gudang kan kita harus atur ya. Bagaimana mengatur 100 komponen dibanding dengan 10 komponen, pasti akan lebih mudah mengatur yang 10 komponen, 10 jenis komponen maksudnya, ya, dibanding dengan 100 komponen. Nah, artinya adalah dari gambaran ini, kalau jumlah komponen pembentuk barang atau pembentuk produk itu jauh lebih kecil, maka itu akan berdampak pada satu, bagaimana kita memanage supplier kita. Yang kedua adalah memanage pada saat kita receiving barang, ya. Yang ketiga adalah memanage bagaimana kita meletakkan komponen tersebut di gudang, ya, jadi pengelolaan gudang. Kemudian yang keempat, yang juga terkait dengan kan komponen ini kan harus diproses, gitu ya. Maka ini kan berkait dengan scheduling, perencanaan produksi dan sebagainya. Jadi mengatur 10 komponen jelas ya, itu jauh lebih mudah daripada 100 komponen, dan itu seperti yang tadi saya sampaikan tidak hanya berdampak pada biaya perakitan, tapi juga berdampak pada biaya lainnya. Biaya pengelolaan supplier, biaya penerimaan barang ya, receiving, biaya di gudang, biaya untuk scheduling dan lain sebagainya.
ya. Kalau Jadi nama rute kayaknya susah. seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ternyata biaya-biaya itu justru jauh lebih besar dibandingkan biaya perakitan, ya. Mengelola supplier, Nah, sebenarnya itu di receiving luar konteks material itu. dari Kan konteks kita cuma supplier, kemudian optimalisasi penjadwalan, sistem yang mengatur ada. di gudang, Bukan proses gimana perakitan caranya dan Surabaya ini produksi menjadi itu kota total seluruh pengimpulsi. biayanya jauh lebih besar daripada penghematan dari biaya perakitannya. Ya, jadi makanya di Yang sini penting dulu perbedaannya adalah apa 41% productivity gap antara baru nanti perusahaan karir dengan perusahaannya GM. ketemu situ. Ini kita baru ngomongin bumper ya, belum yang lainnya. Baca juga kayak dengerin tapi ini juga dengerin ini. Nah, terkait dengan karena kita bicara mengenai DFA ya, maka kan kita kenal ada 3 jenis assembly ya, ada yang manual, ada yang Ino otomatis, kan ada mencari yang robotik Tino gitu mikir ya. aja. Saya tidak akan detailkan, tapi masing-masing tentunya tahu ya, masing-masing jenis perakitan manual, otomatis dan juga robotik itu tentunya masing-masing punya plus minus tergantung dari kondisi ya. Jadi artinya saya tidak akan menyatakan bahwa assembly manual paling baik, tidak seperti itu, tergantung dari case by case ya, tergantung dari volume produksi, kompleksitas daripada produk dan lain Siapa sebagainya. juga mulai Nah, ngantuk secara ini. spesifik sebenarnya di Suruh pertemuan ini Rizal kita bikinin membahas kopi. mengenai design for manual assembly ya, design for manual assembly. Jadi mungkin kalau masih ingat nih grafik ini ya. Jadi dari grafik ini kita bisa melihat bahwa kalau manual assembly ya, dari sisi cost biaya per produknya di satu titik dia akan menjadi lebih mahal apabila kita bandingkan dengan bila prosesnya dilakukan secara otomatis gitu ya. Dan di satu titik itu akan juga akan punya opsi proses perakitan yang lebih murah lagi kalau kita ganti menjadi dengan secara robotik. Jadi artinya kita harus tahu di mana posisi daripada volume produk yang akan dirakit ya. Jadi bisa saja di satu titik dia akan lebih mudah, lebih murah dengan manual ataupun dengan otomatis maupun assembly. Jadi kita bisa refer kepada grafik ini ya. Stop melihat-lihat. Kenapa sih? Oke, termasuk juga hubungan antara proses perakitan dengan jumlah komponen produk ya, jumlah komponen produk. Jadi di sini sudah ada pembagian begitu ya. Jadi kalau misalnya jumlah produksinya per tahun ya, misalnya 1000 gitu ya, dengan jumlah komponen misalnya 10 ya, jumlah komponennya anggaplah 10 gitu ya, maka kemudian dia masih cocok dengan manual. Tapi begitu jumlah komponennya semakin besar, itu bisa jadi dia sudah mulai harus bergeser ke proses yang robotik misalnya dan sebagainya. Jadi pada saat kita melakukan pemilihan proses assembly ya, pergeseran dari manual ke otomatis, dari otomatis ke robotik dan lain sebagainya, itu tidak hanya tergantung dari volume, tapi juga tergantung dari jumlah komponen per produk. Artinya kalau jumlah komponen per produknya itu semakin rendah ya, itu memang diarahkan sebaiknya prosesnya dilakukan secara manual. Oke, nah untuk design for assembly ya, kita akan refer kepada prinsip dasar yang dikembangkan oleh Boothroyd dan De Horst ya. Karena kalau bicara mengenai DFA sebenarnya bukan saja Boothroyd dan De Horst yang memiliki pendekatan, tapi juga ada yang lain-lainnya seperti Lucas dan lain sebagainya gitu ya. Tapi untuk kuliah concurrent engineering ini kita akan spesifik menggunakan Boothroyd dan De Horst, termasuk nanti penggunaan softwarenya. Jadi software DFMA yang nanti kita akan pakai di kuliah ini itu yang dikembangkan oleh Boothroyd dan De Horst ya. Nah, untuk DFA atau Design for Assembly ada panduan dasar untuk bisa mengaplikasikan DFA. Ya, panduan dasarnya adalah yang seperti terlihat di layar ya. Jadi yang pertama, pengurangan jumlah komponen. Jadi dari tadi kan kita membahas ya, simplifikasi produk gitu ya. Itu direpresentasikan dengan jumlah komponen yang semakin sedikit ya.
Tapi itu baru guidelines nomor 1. Guidelines yang lainnya masih ada 10 lain ya. Yang kedua adalah mengurangi jumlah komponen yang berbeda. Jadi kalau bisa parts itu distandarisasi. Jadi kalau part yang standar gitu ya, misalnya paling gampang skrup mur baut gitu ya, itu kan dimensinya beda-beda gitu ya, jenisnya juga beda-beda. Kalau kita standarkan, maka akan lebih mudah untuk melakukan proses perakitannya ya. Kemudian menyederhanakan proses perakitan itu sendiri, ya nanti kita akan bahas ada beberapa desain yang mendorong gitu ya perakitannya menjadi lebih mudah. Kemudian mereduksi jumlah proses perakitannya, ya itu biasanya terkait dengan semakin sedikit komponen pasti otomatis jumlah proses perakitannya akan semakin sedikit ya. Yang kelima, pengurangan jumlah fastener. Masih ingat ya di proses manufaktur fastener yang termasuk dari fastener atau pengencang adalah skrup, mur, baut, paku keling. Ya, skrup, mur, baut, dan paku keling. Yang keenam adalah mengurangi tangling. Tangling itu nanti saya berikan ilustrasi, itu umumnya terjadi pada komponen-komponen yang sifatnya itu adalah elastis gitu ya. Jadi dia pada saat proses perakitan itu bisa tersangkut ya satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya bukan saja elastis tapi karena bentuknya ya. Bentuknya yang menyebabkan dia terjadinya tangling. Nanti saya akan berikan gambarannya setelah ini ya, setelah kita bahas mengenai guidelines satu persatu. Kemudian guidelines berikutnya adalah terkait dengan orientasi. Jadi orientasi ini ada dua. Ada yang disebut dengan orientasi kritikal ataupun kritis, artinya pada saat kita melakukan perakitan, harusnya kita bisa melihat secara langsung bagaimana perakitan itu dilakukan. Jadi harus bisa dilihat dan sehingga di-fit ataupun dirakitnya gampang, ya. Atau orientasi yang kedua adalah non-critical orientation, artinya agar dirakitnya mudah, maka proses perakitan itu bisa dilakukan di dalam arah manapun gitu ya. Jadi misalnya tidak harus dari arah atas saja, bisa dari kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah gitu ya. Itu disebut dengan non-critical orientation. Panduan yang ke-8 adalah memastikan akses dan visibility terhadap barang yang akan dirakit ya. Kemudian nomor 9, memastikan komponen yang akan dirakit itu bisa dengan mudah dipegang. Jadi jangan sampai misalnya komponennya terlalu tajam, terlalu licin gitu ya, terlalu kecil, ya itu juga akan menyulitkan untuk dipegang sehingga butuh tentunya alat bantu. Kemudian yang ke-10 ya, merakit dari atas. Jadi merakit dari atas ya, nanti kita sebelumnya kan kita sama-sama pernah lihat video ya, merakit printer ya. Itu kan proses perakitannya dari atas. Nah, kita lihat kembali ya, kita lihat ulang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan assembled from top. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan mereduksi proses atau operasi yang dilakukan untuk melakukan perakitan dengan cara me-align, jadi artinya menentukan manuver begitu ya pada saat perakitan agar bisa dirakit gitu ya, karena nanti itu akan terkait dengan waktu ya. Nah, jadi ke-11 guidelines ini semuanya itu akan berdampak pada waktu perakitan atau kemudahan perakitan. Dan sekarang kita akan lihat guidelines nomor 1, mereduksi jumlah komponen ya. Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa kalau jumlah komponen berkurang ya, masih ingat ya perbandingan antara bempernya Ford yang cuma 10 dibandingkan dengan bempernya General Motor yang jumlahnya 100 ya. Kenapa kemudian itu berdampak pada produktivitas ya. Jadi yang pertama adalah semakin sedikit atau semakin banyak lah ya, semakin banyak jumlah komponen pembentuk produk, maka otomatis dokumen yang harus kita proses akan semakin banyak ya kan. Kalau tadinya 10 komponen berarti punya 10 supplier gitu ya. Berarti dokumennya nggak ada cuma 10 gitu ya. Dibanding dengan kalau yang kita punya komponen 100 ya, berarti dokumennya setidaknya ada 100 ya. Dan memaintenance atau memelihara jumlah komponen yang banyak, jumlah dokumen yang banyak itu bukan suatu hal yang gampang gitu ya.
Jauh. Kemudian juga terkait dengan kalau kita bisa mengurangi jumlah komponen, maka Lagi masih di kampus. kita akan melakukan pemesanan kepada vendor kita itu juga semakin mudah karena yang kita atur itu cuma 10 vendor saja ya. Termasuk nanti begitu barangnya datang berarti kan harus diterima. Menerima 10 jenis itu akan lebih mudah daripada 100 jenis, termasuk juga diinspeksi ya. Menginspeksi 10 jenis dengan 100 jenis jelas lebih mudah yang 10 jenis ya. Dan selanjutnya adalah kalau misalnya komponen tersebut harus disimpan, berarti harus di-manage kan ya untuk 10 komponen dengan 100 komponen tersebut. Terus yang terakhir adalah pasti terkait dengan tracking untuk perencanaan dan schedulingnya ya. Kalau cuma 10 akan lebih jauh, pasti lebih mudah dibandingkan 100. Jadi artinya mereduksi jumlah komponen itu sebagai rule nomor 1 itu jelas ya, karena itu akan terkait dengan bukan hanya biaya perakitan tapi juga biaya yang lain ya, makanya akan berdampak pada produktivitas ya. Nah, masih ingat tadi di depan saya sampaikan bahwa begitu jumlah komponennya per produk itu berkurang, maka kualitas produknya itu akan jadi lebih baik. Kenapa? Kalau cuma istilahnya melakukan proses untuk 10 komponen, artinya hanya semakin sedikit prosesnya. Semakin sedikit prosesnya, adjustment-nya juga akan semakin sedikit. Semakin sedikit juga komponen yang harus digabungkan, gitu ya. Dengan hal-hal seperti ini, artinya begitu prosesnya itu akan lebih mudah, maka otomatis kualitas produknya akan jauh lebih baik. Ya, jadi bayangkan kalau prosesnya tadi kan kalau 100 komponen, anggaplah proses pembentukannya 99 steps gitu ya. Maka kalau masih ingat ya, di proses apapun kan tidak mungkin kita menghasilkan produk yang kualitasnya baik 100%. Pasti akan ada terjadi proses potensi cacat begitu ya. Mungkin sebagai gambaran jadi anggaplah kita punya 3 proses ya. Proses 1 ya. Bentar, ini dari kemarin pasti nggak bisa pakai balas. ya, saya cari anotasinya dulu. Biar panas. Lebih juga. Berarti beda pakai aja. Mbak, tapi Mbak Siti nggak balik ke sini, Mbak. Mbak balik, Mbak. Habis dari dokter gigi, Mbak. Hati-hati di sini deh. Iya, kan motorku tinggal. Balik ya berarti, Mbak ya. Nah, anggaplah ini ada proses ya, ada proses 1, proses. Lihat dokter dulu, Mbak. 5 menit sama saya. Mari jalan berdua. Proses 3 ya. 3 ya. Nah, masing-masing proses ini kan pasti punya defect rate ya. Anggaplah proses 1, anggaplah semua proses ini sama ya. Semua proses ini defect rate itu sama, yaitu sama-sama misalnya 2. Ya, baik. Nah, kalau kita punya defect rate yang sama untuk 3 proses ya. Kalau jumlah komponennya misalnya di sini kita membandingkan jumlah komponennya cuma 4, berarti proses perakitannya kan ada 3 kali gitu ya. Masing-masing potensi ada 2%. Maka kira-kira dengan gambaran seperti ini berarti peluang untuk proses ini menghasilkan defect itu kan berarti digabungkan antara defect yang terjadi pada proses 1, 2, 3 gitu ya. Bandingkan kalau kita punya 5 proses atau 6 proses atau tadi 99 proses. Maka kita punya 99 proses di mana masing-masing proses punya sebagai sebesar 2%. Artinya adalah semakin banyaknya proses